Assalamualaikum Ibu Trisna, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat alhamdulillah. Oke, Ibu Trisna boleh nggak saya pinjam waktunya sebentar nih? Kira-kira Ibu Trisna sibuk nggak ya? Kebetulan saya emang udah habis jamnya jadi nggak sibuk sekarang. Oke, alhamdulillah ya Bu ya kalau Ibu lagi nggak sibuk. Jadi saya di sini tujuannya ingin melakukan kegiatan praobservasi karena kita kan sudah merencanakan akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu ya. Tujuan supervisi ini sebenarnya adalah untuk membantu Ibu Trisna sendiri dalam mengembangkan dan meningkatkan strategi Ibu sebagai guru. Kemudian jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai sedikit ya Bu ya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana persiapan Ibu Trisna dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Iya. Bu Trisna dari kegiatan ini sebenarnya apa sih yang Ibu harapkan? Kalau gitu saya tuh berharap nanti setelah ada kegiatan ini saya tuh bisa mengembangkan kemampuan diri saya terutama dalam memahami peserta didik gitu kan, memahami kebutuhan peserta didik gitu. Itu sih yang saya harapkan. Oke, baik nih, semoga saya dapat membantu Bu ya dengan adanya praobservasi ini. Kalau boleh saya tahu, besok tuh Ibu akan mengajarkan materi apa ya Bu ya? Saya itu sekarang lagi di materi bab 2 yaitu tentang pola hereditas. Jadi kebetulan minggu ini tuh mau nyampai materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel gitu. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan di kelas 12 nanti. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran itu kebetulan kan kemarin sudah belajar tentang persilangan monohibrid dehibrid. Jadi tujuan pembelajaran yang kali ini tuh ada dua. Jadi yang pertama itu untuk peserta didik itu diharapin bisa memahami jenis-jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Terus yang kedua tuh peserta didik bisa menuliskan bagan persilangan gitu. Itu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Oh, oke. Jadi dengan dua tujuan pembelajaran itu sebenarnya apa saja yang Ibu persiapkan Ibu? Nah, kalau untuk pembelajaran ini kan saya menggunakan pembelajaran kelompok pastikan. Jadi saya itu pertama yang jelas mempersiapkan modul ajar dulu. Yang kedua nanti saya akan mempersiapkan lembar kerja peserta didik. Terus yang ketiga itu adalah ya tentu saya mempersiapkan media belajarnya kan. Nah, yang terakhir itu setelah nanti pembelajaran selesai itu saya akan ada memberikan penilaian gitu sama peserta didik. Jadi saya juga nyiapin lembar penilaian gitu. Oh, jadi itu sudah lengkap sekali ya Bu ya. Terkait dengan hal tersebut, kira-kira ada nggak sih kesulitan atau hambatan nantinya yang akan Ibu alami ketika melakukan kegiatan pembelajaran? Itu sebenarnya seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalau misalnya kerja kelompok itu kan kadang-kadang kendalanya itu adalah di membuat peserta didik tuh suka ini ada beberapa yang kurang termotivasi lah ya, jadi dia itu suka mungkin tidak ikut terlibat dalam diskusi gitu atau misalnya dia asik sendiri. Nah itu sih kesulitan saya tuh bagaimana peserta didik itu bisa turut serta dalam diskusi kelompok semuanya gitu tanpa terkecuali gitu. Jadi terkait hal tersebut nih, untuk hambatan tersebut ya, kira-kira ada strategi nggak dari Bu Trisna sendiri untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Kalau strategi itu mungkin saya harus ini ya berdiskusi gitu ya dengan rekan sejawat atau rekan senior yang lebih dulu mengajarkan. Jadi pengalamannya lebih banyak. Jadi saya itu bisa bertanya dengan senior-senior gitu atau yang lebih tepatnya dengan yang sama-sama tim teaching gitu kan. Jadi bisa tahu gimana sih mengatasi permasalahan tersebut gitu. Oh, jadi di sini saya lihat sudah matang sekali ya Bu ya persiapan untuk pembelajarannya. Jadi menyesuaikan dengan kegiatan diskusi itu tadi. Jadi memang perlu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih senior ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu Trisna kembangkan dari kegiatan pembelajaran nantinya? Kompetensi peserta didik ya berarti ya. Berarti kompetensi peserta didik itu ada dua yang mau saya kembangin. Yang pertama itu kognitif kan, jadi dari segi pengetahuan mereka tuh memahami materi. Terus yang kedua itu kompetensi sosial emosional. Jadi mereka tuh bisa memahami rekan-rekannya gitu, teman-temannya itu kan. Jadi dengan diskusi kelompok itu diharapin mereka tuh bisa memahami perasaan teman-temannya, berempati gitu. Jadi membangun chemistry gitu di antara peserta didik. Itu sih jadi dua kompetensi itu yang mau saya kembangin gitu. Oh, jadi dari penjelasan ini saya tangkap ada dua kompetensi ya Bu ya yang ingin dikembangkan selain dari kompetensi akademik juga pembelajaran sosial emosional ya yang difokuskan kepada peserta didiknya. Jadi untuk pengembangan kompetensi itu sendiri ada strategi nggak Bu yang Ibu lakukan?
Kalau strategi itu kan kalau untuk pembelajaran, yaitu untuk pengetahuan kan saya menggunakan discovery learning gitu kan. Terus saya juga menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi saya itu biasa menggunakan diferensiasi konten maupun diferensiasi produk gitu kan untuk membuat peserta didik itu berkreasi dengan apa yang mereka suka, tapi mereka bisa memperoleh pemahaman tentang materi itu. Terus yang berikutnya itu strateginya itu di penilaian. Jadi kalau udah selesai belajar biasanya kayak saya kasih penilaian gitu kan. Nah nanti penilaian itu untuk apa ya, untuk membuat peserta didik itu bisa memahami materi, saya tuh menyuruh mereka untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Jadi saya menggunakan think pair share. Jadi think pair share ilmu dari teman tutor sebaya lah gitu. Iya. Jadi bagus sekali nih Bu, saya lihat. Jadi ada integrasi dari kegiatan pembelajaran diferensiasi ya, juga ada PSE-nya, sosial emosionalnya itu untuk membantu kebutuhan murid tadi ya. Kemudian asesmennya sudah menjurus kepada kegiatan yang membuat mereka menjadi tutor sebaya ya Bu ya. Jadi mungkin insya Allah nanti kegiatan observasi setelahnya kita akan ngobrol lagi ya Bu Trisna ya, untuk melihat hasil dari semua rencana yang sudah Ibu Trisna berikan hari ini. Jadi untuk pelaksanaannya kalau nggak salah kan kita merencanakannya kemarin Ibu ingin hari Jumat ya Bu ya, sesuai yang kita sepakati, atau ada perubahan hari nggak Bu? Ya itu udah fix karena saya Jumat itu memang ada 3 jam di kelas 12 gitu. Jadi saya mau nyampein materi di situ. Oke. Baiklah Ibu Trisna, mungkin ini dulu ya kegiatan perobservasi yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga nih kegiatan hari Jumat nanti berjalan lancar. Nanti di akhir kita tanda tangan untuk yang lembar praobservasi ya Ibu ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita belajar seperti biasa ya. Kita doa dulu. Silakan nanti kita doa dulu, semoga setelah belajar hari ini kami akan berkah gitu ya. Terus sampai kamu belajar hari ini bisa kamu serap dengan baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita membaca terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah berdoa ya. Sekarang seperti biasa kita cek kehadiran dari kamu semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ini apa? Udah tahu masih kali ini. Sekarang misalnya ini emosi apa? Ini bahagia ya? Ini apa nih? Terus ya, yang ini? Yang ini? Lebih antusias mungkin kali ya. Kalau ini apa? Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, kan minggu kemarin ya, hari Rabu kita belajar ya. Kita sudah mempelajari tentang persilangan hukum Mendel 1 dan 2 ya. Ya, pola realitas yaitu penyimpangan sama hukum Mendel ya. Nah, jadi di pembelajaran ini kamu tuh diharapkan bisa mencapai ini, jadi bisa menganalisis perbedaan rasio efektif hasil dari perjalanan dan peristiwa penyimpangan semua hukum Mendel akibat interaksi genetik. Jadi yang namanya persilangan itu tentu ada yang menyimpang dari hukum yang sudah ada kan. Nah itu ada 5 bentuk, nanti kita akan bahas. Yang kedua, menyajikan bagan
itu tentang nomor 1, jadi kalian bisa baca di situ. Nomor 2, jadi ini silakan dikerjakan case ini berdasarkan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi yang ini kelompok 1 berarti menyelesaikan masalah nomor 1, yang ini nomor 2, kelompok 2 berarti menyelesaikan masalah nomor 2. Pesan merah sama putih itu pink. Nah itu dia. Kenapa dia bisa merah sama putih yang Miss bilang tadi? Penyimpangan kan? Betul. Lihat buka kata. Coba lihat ya di sini itu tentang kriptomeria. Iya betul. Makanya harus dicari tahu. Kalau mirip sama tetangga. Itu Miss, kan ada 5 Miss sifat itu tuh beda-beda semua ya. Iya betul. Itu tuh beda-beda semua. Kamu kan tentang kriptomeria ya. Nah coba lihat. Nah kriptomeria itu ternyata dia itu punya 2 jenis gen. Ya ada 4 sebetulnya. Coba Miss pinjam pensilnya. Siapa yang ada pensil? Jadi dia itu ada gen yang warna A ya, A besar itu gen warna merah, ya. Kalau A kecil ini warna putih, kan 2 jenis warna ini kan, ya. Nah dia itu harus ketemu sama B besar. B besar ini basah, B kecil ini asam. Nah syaratnya untuk menjadi merah dia harus ketemu sama asam, baru keluar merahnya. Tapi ketika dia ketemu sama B besar itu kan basah, maka nggak keluar merahnya. Itulah menjadi betul harus dominan dan resesif, beda alel. Kalau misalnya dia ketemu sama A besar nih, ketemu sama B besar, kan basah tuh, dia nggak keluar merahnya, justru keluarnya warna ungu. Makanya lihat di situ kasnya, kan dia A besar, B kecil dikawinkan dengan A kecil, B besar kan? Nah ini apa gametnya? A besar B kecil. Oke, yang ini A kecil B besar. Nah, ketika kita kawinkan maka anaknya apa? A besar, A kecil, Oh ya, besar, B B kecil. kecil B besar. Nah, ini adalah warna apa? 100%. Gitu. Itu yang disebut dengan sifat kriptomeri. Jadi dia harus ketemu dengan gen yang resesif dulu, yaitu pH-nya asam, maka bisa keluar warna ungu. Gitu. Ya. Sebagai homozigot Sebentar. B di sini bukan sebagai homozigot puncak kemarin. Bukan homozigot dominan dia. Justru dia harus ketemu sama asam dulu, baru dia bisa keluar warna putih. Jadi di kriptomeri B menunjukkan B besar B kecil ini artinya basah sama asam. Iya betul. Jadi A besar A kecil itu adalah warnanya atau sianinnya, tapi kalau B besar B kecil itu sifat asamnya. Bisa ya? Ya. Jadi bunga itu kamu silangkan lagi A besar A kecil B besar B kecil dengan sesamanya. Maka apa keturunan yang akan didapat? Silakan dicari dulu. Oke? Ya. Nanti sambil diskusi ya. Ketika kalian sudah dapat hasilnya, kalian boleh tuangkan di dalam kertas yang sudah kalian peroleh. Boleh dibuat bagan di situ, atau kalian mau buat PPT boleh, atau mau buat poster juga boleh. Jadi terserah kalian mau bentuk seperti apa nanti hasilnya ya, untuk dipresentasikan ke depan. Paham nggak yang ini atavisme? Kenapa dapatnya 50-50? Yang mana? Itu hasil akhir ya. Ini persilang. Ini apa nih? Yang F1. satunya 100 itu. Coba lihat tuh, 100% sumpah walnut dari Belpia Rose sama P. Rose itu apa Rose? Terus ini. Apa kamu yakin ini Rose? Oh ini walnut. Iya, ini walnut kan? P-nya kecil, Man. Iya. Kalau Rose itu P-nya besar apa kecil? Kecil. P-nya kecil. Sedangkan kalau di situ P itu apa? P-nya besar. Nah, ini terbalik. Kenapa hasilnya 50%? Karena kamu menyilangkan walnut dengan P, bukan rose dengan P, gitu ya. Eli? Ini nasi. Sip. Nanti ya. Oke, waktunya udah habis ya. Oke, silakan. Tangannya ditaruh di atas meja. Gadgetnya mas sudah buat sertifikat tadi ya. Oke, sekarang kita mau dari penjelasan dari teman dulu ya. Ini kalau yang bisa di sini yang udah skripsi kelompok polineri. Silakan duluan polineri maju. Silakan. Terus yang kecil M1 M2 M2 yang warna putih.
kalau misalnya tidak ada yang dominan, maka yang keluar adalah putih. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Sudah dipahami tentang polimeri? Tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang penasaran ya kalau yang bertanya ya? Ada emosinya pakai itu tentang kafe. Nah, ada yang mau tanya? Saya rasa tidak ada penasaran. Iya. Jadi kesimpulannya sifat polimer ini misal kalau ada yang dominan yang tadi akan menutupi sifat dari sifat lainnya. Iya. Berarti sama kayak epistasis. Ya, bagaimana itu? Apakah dia sama dengan epistasis hipostasis? Ya, ini ya, betul. Ini pertanyaan menarik sekali. Bagus ya. Ya. Kan mereka membahas tentang epistasis hipostasis ya. Jadi gini, kalau epistasis hipostasis itu seperti apa Sani? Kalau epistasis hipostasis itu sifat yang jadi ada dua sifat dominan, tapi salah satu sifat dominannya akan menutupi sifat dominan yang lain. Iya. Oke, kalau yang ini, betul. Kalau ini apakah dia akan menutupi seperti epistasis hipostasis? Bisa menjelaskan? Atau ada yang bisa menjelaskan apa bedanya polimeri dengan epistasis hipostasis? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, kalian? Kalau gitu berarti Miss ya yang akan menjelaskan gitu ya. Oke, coba kalian perhatikan di sini. Ini kan sifatnya dia itu adalah M besar ya tadi tulis ya. Oke. M besar, M kecil gitu ya. Maka dia akan menggunakan sifat merah. Nah, di sini sebetulnya dituliskan bahwa kalau misalnya dia itu berwarna merah, maka dia mengandung gen M besar. Empat-empatnya misalnya gitu ya. Nah, ada 4 ya. 1, 1, 2, 2. Tapi ketika dia mengandung hanya satu saja yang besar, dia itu tetap merah, cuma merahnya bukan merah pekat, melainkan merah muda, merah muda atau merah pucat. Jadi dia itu sebenarnya bukan menutupi, tapi ketika ada satu saja gennya dari M itu, maka dia akan bawa merah. Cuma semakin banyak gen merahnya, maka semakin pekat, gitu. Tapi kalau misalnya gennya itu sedikit, maka dia akan semakin pucat. Ketika tidak ada, maka sedikit. Beda dengan epistasis hipostasis, yaitu kalau misalnya dua-duanya ada, tapi ada yang mendominasi, dia akan menutup. Gitu. Ya, paham? Tadi? Misal kita bisa jawab. Iya betul, bukan gitu ya, bukan jadi abu-abu gitu, karena dia menutupi sifatnya. Ya, bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah paham? Ada lagi yang mau jelasin? Nggak ada, silakan ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan informasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok 1, kelompok atavisme akan menjelaskan tentang atavisme ini. Dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya Ferry Bapak Perintara. Saya Oke, dengan ini kami mulai dengan pengertian dari atavisme yang akan dijelaskan oleh Rifat. Jadi secara umum untuk pengertian budaya dulu atavisme itu misalnya ada dua bentuk, sifatnya A, lalu bentuk dan satunya sifatnya B. Ketemunya belum tentu anaknya itu A sama B, bisa jadi C, ada juga C, ada juga D, itu gambaran mudahnya. Lalu secara umumnya atavisme itu kemunculan kembali sifat atau karakteristik khas dari leluhur pada organisme. Atavisme terjadi karena adanya rekombinasi genetik, itu memunculkan kembali berbagai gen. Nah, contoh yang kami ambil di sini adalah pada Jaeger ayam. Jaeger ayam itu pialnya ada 4 kan, yaitu ada walnut, rose, pea, dan yang terakhir single.
Soalnya tadi Pak Rose dikawinkan dengan P. Jika Rose dikawinkan dengan P, maka menghasilkan walnut 100%. Dari hasil perkawinan Rose dengan P, maka menghasilkan walnut 100%. Lalu ini F1-nya kan kita diminta untuk mencari F2-nya. F2 tadi kita warna-warninya sesama walnut. Dari yang kami dapatkan, nah, kan masing-masing itu walnut itu adalah bisa besar, R kecil dari besar ke kecil, R besar dari kecil, dan sebagainya. Maka akan terbentuk angka. Nah, dari hasil yang kita dapatkan itu walnut akan berhasil sebanyak 9. Lalu rose 3, P 3 juga, dan single itu 1. Ini kalau satu bukti penyimpangan semua atavisme. Lalu banyak juga atavisme itu di kasus lain, bukan cuma di sini. Atavisme itu bisa jadi di kasus kalau di manusia itu tinggi badan kita, juga kasus buta warna juga termasuk atavisme. Jadi kalau misalnya tinggi badan itu, misalnya pernah nggak orang tua kamu itu ayah tinggi, misalnya ibunya pendek misalnya, terus nanti anaknya sedang, udah pendek, atau ya mungkin ada yang pendek, mungkin ada juga yang tinggi, tapi kadang ada yang sedang kan, jadi antara kedua orang tuanya itu percampuran gitu ya. Atau misalnya orang tua yang buta warna satu, si ayah, si ibu itu normal gitu ya, tapi ternyata ketika punya anak, anaknya itu bisa jadi ya parsial gitu ya, atau carrier gitu ya, jadi percampuran antara kedua itu ya. Ada yang mau ditanyain? Sudah sangat paham ya bahwa atavisme ini yang paling mudah untuk dipahami ya. Oke, silakan ditutup. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan juga mohon maaf bila ada kekurangan. Dengan ini kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang persimpangan atau penyimpangan dari hukum Mendel ya, bahwa kalau hukum Mendel itu selalu sudah menjadi satu, tapi bisa aja ketika di lapangan ada beberapa kasus yang tidak sama persis dengan hidupnya sudah menjadi satu ya. Tapi kita sudah dapat tadi kalau atavisme itu berapa? 15 silangannya 9 banding 3 banding 3/1, cuma dia itu punya sifat yang beda dari dulu ya, jadi harus sifat baru. Kalau yang tadi satu lagi adalah polimeri, dia malah kuning 15/1. Oke. Nah, secara keseluruhan siapa yang bisa menyimpulkan apa itu penyimpangan sama hukum Mendel? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo. Rifat, silakan Rifat. Iya. Jadi secara keseluruhan kan hukum Mendel itu udah jelas ya aturannya seperti apa. Namun di beberapa kasus di makhluk hidup tertentu itu tuh bisa terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Mendel seharusnya. Tapi itu memang benar terjadi, seperti kasusnya atavisme yang mana dari dua induk A dan B termasukkan sifat yang berbeda sekali dengan kedua induknya. Lalu juga polimeri yang mana sifat dominan yang akan menutupi sifat resesifnya. Jadi seperti itu ya, itu adalah persimpangan, betul ya? Kita dulu Rifat. Nah, di akhir kan misalnya sudah bilang ya bahwa setelah pembelajaran hari ini kita akan ada penilaian. Jadi sekarang akan ada soal yang akan disebutkan untuk kalian. Kita pakai think pressure ya. Jadi think pressure itu kalian boleh mengerjakannya dengan teman sebangku, diskusi dengan teman sebangku. Jadi sekarang siapin satu kertas. Satu kertas, silakan. Ini akan memberikan satu soal. Boleh, kalau enggak, boleh dibagi dulu. Soal terlalu besar, tidak masalah. Oke.
besar A besar, B besar B besar. Sebuah bunga berwarna merah bergenotip A besar A besar, B besar B besar ya. Oke. Disilangkan dengan bunga berwarna putih bergenotip A kecil B besar B kecil. Oke, ulangi ya. Sebuah bunga berwarna merah bergenotip A besar B besar disilangkan dengan bunga berwarna putih A kecil B besar B kecil. Ya, itulah berapa jumlah F1 dan silangkanlah antar sesama F1. Semuanya selesai. Hasilnya sudah selesai waktunya ya. Silahkan dikumpulin semuanya. Taruh di sini. Jangan lupa namanya Aziz kumpul. Meli, ya, Yulmi sudah. Oke, baik kelas sudah ya, sudah semua ya, sudah. Oh, masih ada satu lagi, ini sama ya, sini, teman. Oke, ini nanti akan dilihat lagi ya, betul nggak? Kalian sudah menjawab. Siapa tahu dari sini tentu ada yang mungkin belum paham sebelumnya ya. Jadi nanti masih mau kita bahas sekarang. Coba lihat di grup lain. Saya coba lihat di grup lain. Ya, pelita yang sibuk tadi ya. Coba lihat di grup lain. Itu ada Padlet. Dan sekarang kita akan refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, kamu boleh tulis apa penjelasan kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Silakan tuliskan di situ. Ya, di Padlet. Di situ nanti bisa ditambahin sticky notes. Ya, sudah di share di WhatsApp ya? Ya, di grup WhatsApp. Silakan dibuka. Silakan diketik ya. Kamu udah biasa pakai Padlet kan? Udah, ya. Oke, coba dulu namanya Pak Ustaz. Jadi itu yang udah kita pelajari hari ini ya. Kita sudah belajar tentang apa itu penyimpangan sama Mendel dan berapa jenis dari penyimpangan itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dapat hari ini kamu bisa memahami dengan baik. Walaupun nanti ketika kalian punya kesulitan ya, misalnya masih ada konsep-konsep yang kalian belum paham, kalian masih bisa bertanya dengan Miss atau dengan teman-teman yang sudah paham ya, seperti misalnya tadi Iqbal gitu ya, atau misalnya tadi siapa yang menjelaskan dia gitu ya, boleh ditanyakan gitu ya. Nah, minggu depan nanti kita akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu materi tentang ada yang sudah pernah baca belum? Hereditas pada manusia. Jadi kita akan belajar tentang hereditas pada manusia itu banyak ya. Misalnya dari ada mutasi gitu ya, ada yang namanya apa namanya gen yang terkait pada kromosom dan sebagainya. Jadi jangan lupa nanti di rumah boleh dibaca-baca dulu sebelum kita mempelajari tentang hereditas pada manusia di minggu depan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita hari ini, karena kita sudah membuka dengan doa. Semoga kegiatan kita tadi berkah. Sekarang kita juga menutup dengan doa. Semoga yang ada di hari ini itu bisa kalian dapatkan dengan baik. Ya, Aziz, silakan kita lanjut, Aziz. Siapkan dulu. Marilah teman-teman kita mengakhiri kegiatan kita. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Baiklah,
Kali ini kita berjumpa kembali di kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Novia Pratiwi, CGP Angkatan 11, Kota Palembang, bersama Ibu Trisna Aditama sebagai supervisi saya. Kemudian di sini ada Ibu Zuriatina selaku pengajar praktik. Bagaimana kabarnya Ibu Tina sama Ibu Trisna? Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja ya Ibu ya, Ibu Trisna. Jadi di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi nih Bu Trisna. Seperti yang kita ketahui kemarin kan kita sudah melakukan tahap pra observasi, kemudian kegiatan observasinya sendiri di kelas Ibu Trisna selama 2 jam pelajaran ya kemarin ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa poin pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Trisna. Jadi mungkin yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Trisna nih setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 12 yang kemarin dilakukan Ibu Trisna? Ya, sebenarnya perasaan yang saya rasain saya lega sebenarnya karena memang itu pertama kalinya itu saya menggunakan satu pembelajaran yang berdiferensiasi kan di kelas itu 12.4 waktu itu. Jadi saya ngerasa sih ya lega karena saya bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 12.4 itu dengan materi yang sesuai gitu dengan pembelajaran biologi waktu itu kan. Oke. Jadi alhamdulillah ya kalau misalnya udah terlaksana dengan baik. Jadi saya juga ngelihat nih kegiatan pembelajarannya tampaknya udah berjalan lancar. Jadi kalau menurut Ibu Trisna sendiri, bagaimana performa Ibu ketika melakukan pembelajaran yang dilakukan kemarin nih Ibu? Sebenarnya kemarin itu kan saya sudah menyiapkan dengan LKPD seperti itu kan. Terus saya sudah menyiapkan pembelajaran itu kan kemarin itu berdiferensi secara proses. Jadi saya sudah nyiapin LKPD yang berbeda dan materi ajaran yang berbeda. Cuma memang ada kendala waktu itu. Jadi memang ketika saya menggunakan metode itu atau pembelajaran itu, anak-anak beberapa ada yang nggak siap gitu kan. Jadi memang ada sebagian besar anak-anak itu siap dalam pembelajaran. Mereka terlibat aktif dalam diskusi, tapi memang beberapa anak ditemukan itu ada yang belum siap, jadi mereka masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi ada perasaan lega, tapi saya juga menemukan sesuatu yang bikin saya itu masih yang sedikit khawatir dengan beberapa anak yang mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Jadi gitu ya, masih terlihat anak-anak yang tidak siap di dalam pembelajaran diskusi itu sendiri ya. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit nih Bu hasil pengamatan saya. Kalau saya lihat kemarin memang pembelajaran yang dilakukan Ibu Trisna khususnya untuk tujuan pembelajaran yang berupa memahami jenis penyimpangan semu Kumendel, kemudian menuliskan bagan persilangannya itu sendiri. Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan kan adalah kompetensi akademik, kemudian kemampuan sosial emosional. Saya lihat itu memang sudah terlihat ya, ada murid yang bisa berdiskusi dengan baik gitu kan. Kemudian strategi pembelajaran yang Ibu terapkan sendiri melalui pembelajaran berdiferensiasi dan PBL-nya sendiri itu sudah tampak ya Ibu ya. Jadi menurut Ibu Trisna bagaimana nih mendengar hasil pengamatan saya nih? Saya senang. Saya tentu memang saya saya senang berarti apa yang sudah saya jalani di kelas itu sesuai dengan strategi, maksudnya itu strategi yang saya terapkan itu berarti sudah sesuai gitu kan, dan menghasilkan tujuan pelajaran itu udah tercapai gitu. Saya senang sih. Oke. Jadi selanjutnya apa ya Bu ya yang menjadi kendala nih sebenarnya dari yang Ibu hadapi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu sendiri? Itu tadi yang saya sebutin kan, bahwa masih banyak atau beberapa sih peserta didik itu yang belum terlibat gitu dalam diskusi. Jadi mungkin saya itu ke depan itu mungkin harus mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan gaya belajar gitu kan. Memang saya kemarin itu belum sepenuhnya melibatkan yang namanya asesmen diagnostik kan. Jadi untuk mengetahui peserta didik itu kira-kira gaya belajarnya apa gitu. Memang anak-anak yang saya lihat yang agak aktif dan tidak terlibat itu kan biasanya dengan gaya belajar yang mungkin estetik kan. Jadi saya memang mungkin kedepannya sebagai gambaran untuk saya itu bisa membagi kelompok itu sesuai dengan gaya belajar. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi mungkin berarti kendala dalam keaktifan tadi terlihat karena belum ada di asesmen diagnostiknya untuk melihat gaya belajar seperti apa mereka itu ya. Jadi kan memang ada yang memang dia itu kinestetik gitu kan, dia nggak bisa diem gitu kan, dia biasanya akan jahil dengan temennya itu. Memang ada beberapa sih, tidak semua seperti itu sih sebenarnya, tapi memang agak mengganjal aja gitu. Jadi dari
kendala tadi, kira-kira apa sih yang Ibu Trisna akan rencanakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya kalau dengan apa yang Ibu hadapi sekarang ini gitu? Jadi ya memang itu tadi karena kan saya belum maksimal dalam menggunakan yang namanya asesmen diagnostik kan, berarti nanti ke depannya saya harus mempersiapkan asesmen diagnostik itu kan untuk mengukur, untuk melihat gaya belajar peserta didik itu sehingga nanti saya bisa mengelompokkan dia itu ke dalam kelompok-kelompok yang sudah nggak belajarnya gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang saya lihat ya harus saya lakukan gitu ke depannya. Jadi bagus sekali ya Bu Trisna ya. Jadi memang ada perlu keterlibatan lagi juga untuk asesmen diagnostik. Salah satunya selain melihat gaya belajar mereka, itu bisa melihat kesiapan belajar mereka sendiri. Apakah mereka sudah siap untuk belajar di hari itu ya Bu ya. Kira-kira kalau dalam persiapannya lagi ke depannya, siapa ya yang bisa membantu Ibu nantinya gitu? Ya ini ya mungkin kayak kan kalau saya kan termasuk yang junior di sini, jadi saya akan jelas bertanya dengan guru-guru yang lebih senior gitu kan, teman-teman sejawat saya yang sudah pernah atau sudah memang rutin menggunakan asesmen diagnostik kan. Jadi saya bisa tahu bagaimana sih cara melaksanakan asesmen diagnostik gitu kan, terus seperti apa sih asesmen diagnostik yang bisa dilakukan gitu kan untuk mengukur gaya belajar dan kesiapan belajar itu. Jadi memang harus lebih banyak diskusi dengan teman sejawat sih. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu Trisna. Mungkin perencanaannya bisa kapan ya untuk kedepannya ini untuk Iya, kan saya memang masih ada satu materi lagi kan, jadi mungkin dalam minggu ini saya bisa ngelakuinnya. Jadi kayak saya itu memang ada kelas di hari Kamis dan Jumat kan, nah berarti Rabu saya bisa diskusi dulu dengan kelas sejawat itu kan tentang asesmen diagnostik apa yang akan saya persiapkan untuk diberikan pada anak-anak. Wah, luar biasa nih Bu ya. Semoga nantinya nih bisa terlaksana ya. Kemudian bisa ketemu titiknya di mana itu ya. Apakah diagnostiknya bisa memberikan solusi bagi kesiapan belajar anak-anak tadi ya. Mungkin nanti saya nunggu kabar nih dari Bu Trisna untuk sharing lagi sama saya gitu kan ya, hasil observasi ini saya catat di dalam form supervisi saya. Kemudian nanti mungkin mohon kesediaan Bu Trisna untuk membuka tanda tangan ya Ibu Trisna ya. Oke, baiklah mungkin sebagai penutup, apa sih kira-kira yang Ibu dapatkan dari serangkaian kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan di sini, Bu? Ya, jadi saya ngerasa bahwa dengan supervisi ini saya tuh jadi memiliki persiapan yang lebih matang gitu. Jadi kayak saya mempersiapkan pembelajaran gitu kan, saya nyiapin AKPD, saya nyiapin PSE, misalnya saya nyiapin icebreaking dan segala macam. Tapi ketika saya di supervisi, saya jadi tahu bahwa saya kurangnya di sini, sehingga saya bisa memperbaikinya. Apa yang kekurangan saya itu misalnya di asesmen diagnostik, maka kedepannya saya bisa dapat masukan untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Jadi saya ngerasa dengan adanya supervisi ini, jadi saya bisa mempersiapkan pembelajaran yang lebih matang untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah, terima kasih Bu Trisna. Mungkin selanjutnya kegiatan pasca observasi ini dalam rangkaian supervisi akademik yang kita lakukan akan kita akhiri. Selanjutnya nanti mungkin kita akan mendengarkan umpan balik untuk rangkaian supervisi akademik ini akan disampaikan oleh pengajar praktik saya Ibu Suryatina. Oke, baiklah, akhirnya kegiatan rangkaian supervisi akademik kita sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, kemudian percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Trisna dan Ibu Tina. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu masuk video juga Bu, umpan baliknya? Iya, iya boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar bisa masuk video Facebook gitu. Bisa diedit Bu, tenang. Oke, mic biar agak besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Trisna Aditama dan Ibu Noblia Pratiwi. Jadi untuk kegiatan pasca observasi ini memang adalah rangkaian ketiga dari coaching supervisi akademik. Jadi di mana kegiatan pasca observasi ini dilakukan memang khusus untuk pendampingan kelima. Jadi memang hari ini saya perhatikan dan saya menyimak dari awal tadi sangat luar biasa. Saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu Noblia dan Ibu Trisna sudah lakukan, obrolannya santai, kemudian
saya sudah menangkap juga bahwa apa yang dilakukan Ibu Trisna di kegiatan observasi pembelajaran memang setiap kegiatan kita pasti menemukan adanya kekuatan dan kelemahan. Tapi itu tadi namanya kita belajar dengan adanya saling mengobservasi, saling memberi masukan dan tanggapan, kemudian adanya tahapan praobservasi dan pasca sebelum dilakukan pembelajaran itu akan membuat bagaimana sama-sama menyadari apa yang kita lakukan. Tujuannya untuk kedepannya adalah menjadikan refleksi, kemudian tindak lanjut untuk lebih baik lagi. Baik untuk Ibu Noplia, terima kasih sangat luar biasa rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sampai di pasca ini. Kedepannya semoga memberikan dampak yang positif bagi rekan-rekan yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.